Kenapa begitu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala hadhihi al-ummah ala sa'iril umam haitsu anzala ilaiha afdhala kutubihi wa arsala ilaiha afdhala syara'a wa arsala ilaiha afdhala rusulihi wa syara'a laha afdhala syara'i dinihi. Alhamdulillahi ala hadhihi ni'am al-'azimah wal ala al-jazimah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang berbahagia ini kembali kita bisa melaksanakan sesuatu yang baik, insyaallah rutin, walaupun hanya beberapa menit, tidak sampai sejam. Tetapi jika kebaikan yang dilakukan secara rutin, maka ini adalah merupakan amalan yang dimuliakan oleh Allah, yang dicintai oleh Allah. Habbul a'mali ila Allah adwamuha wa yuqalla. Ditambah kegiatan ini insyaallah merupakan salah satu bentuk ikhtiar kita, usaha kita dalam persiapan menyambut tamu yang agung, menyambut bulan suci Ramadan. Kalau tamu saja dari manusia yang mungkin tidak membawa apa-apa, tapi dia adalah sesuatu yang diagungkan, dimuliakan, dan mungkin tidak memberikan apa-apa kepada kita dari duniawi, kita tetap mesti menghormati dan menyambutnya dengan baik dan mempersiapkan beberapa persiapan. Apatah lagi jika yang akan datang ini adalah tamu yang ditunggu-tunggu. Dia bukan karena ditunggu karena ada duniawi di situ, tetapi justru karena adanya ukhrawi. Karena di situ kita akan dilihat, akan disaksikan sejauh mana keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tamu yang dengannya kita bisa mendapatkan pahala yang sangat besar, mendapatkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla dan kelebihan-kelebihan yang lainnya. Maka semoga apa yang kita lakukan dengan sedikit merubah tema kajian kita yang rutin, yang seharusnya di tafsir juz 30, kita rubah sedikit di bulan Sya'ban ini sebagai bentuk persiapan kita menyambut bulan suci Ramadan. Karena kita khawatir jangan sampai kita sama seperti orang munafik yang pernah diceritakan oleh Allah dalam surah At-Taubah ayat 46, di mana mereka karena tidak memiliki persiapan untuk keluar bersama dengan Rasulullah di perang Tabuk, akhirnya saat tiba waktunya mereka hanya minta izin, tidak ikut perang, tidak ikut keluar bersama Rasulullah. Nah, kita khawatir juga seperti itu, jangan sampai tidak ada persiapan bulan Ramadan. Ramadan tiba, akhirnya kita juga tidak memiliki persiapan, tidak memiliki atau tidak memahami apa yang seharusnya kita lakukan. Maka semoga apa yang kita lakukan hari ini dan seterusnya, ya saya kira taklim makanan kita semuanya diganti menjadi makanan seputar Ramadan. Yang untuk kami hari ini adalah tentang Al-Quran, dan kedua nanti tentang fikih zakat, kalau salah ya, baik itu zakat fitrah, zakat harta, dan zakat-zakat yang lainnya. Baik, kemudian jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya sebutkan kaitannya Al-Quran dengan Ramadan atau bagaimana memuliakan Ramadan kita dengan Al-Quran, sekilas tentang bulan Sya'ban ini. Karena kita baru masuk di awal bulan Sya'ban, kalau tidak salah sekarang tanggal 3 Sya'ban atau tanggal 4 Sya'ban. Beberapa hal yang perlu untuk kita pahami berkaitan dengan Sya'ban. Yang pertama, bulan Sya'ban
memang tidak termasuk dari bulan haram, bukan bulan haram, berbeda dengan bulan sebelumnya Rajab, dan setelah ini ada bulan Ramadan. Jadi bulan Sya'ban itu berada pada di antara dua bulan suci, bulan haram Rajab dan bulan kemudian Ramadan. Maka Rasulullah SAW justru memanfaatkan kesempatan ini dengan banyak berpuasa. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, saya tidak pernah melihat Rasulullah SAW lebih banyak berpuasa dibandingkan bulan Sya'ban. Ya, bulan Ramadan kan jelas satu bulan full puasa. Di bulan-bulan yang lainnya, padahal banyak bulan yang utama, ada bulan Rajab, ada bulan Dzulqa'dah, ada bulan Dzulhijjah, ada bulan Muharram, dan bulan yang lainnya. Tetapi untuk ibadah puasa, Rasulullah SAW mengkhususkan bulan Sya'ban. Beliau banyak berpuasa sampai dikatakan beliau lebih banyak puasa daripada tidak puasa di bulan Sya'ban. Walaupun juga ya tidak boleh berpuasa full di bulan Sya'ban, ada larangan tertentu. Nah ini ketika beliau ditanya tentang hal itu, kenapa beliau melakukan hal itu, beliau mengatakan ada syahrun yaghfuru anhu katsirun minan nas. Ini bulan manusia banyak lalai darinya. Kenapa lalai? Karena sebelumnya bulan Rajab dimuliakan, setelahnya bulan Ramadan. Maka di antara dua bulan mulia ini, bulan Sya'ban ini, orang lalai. Sehingga Rasulullah SAW memanfaatkan bulan ini untuk banyak beribadah. Yang kedua, salah satu alasannya adalah sebagai bentuk latihan untuk masuk bulan Ramadan. Nah ini yang kita sebutkan tadi. Kita kalau tidak pernah latihan, tidak pernah puasa, tidak pernah baca Quran, tidak pernah dan seterusnya, masuk bulan Ramadan, kita bingung. Ya, dari bangun pagi sahur, ya atau bahkan dari malamnya tarawih. Ya walaupun sekarang tarawihnya mungkin tidak lama. Ya kalau kami sendiri di departemen ada pimpinan Muhammadiyah Islamiyah telah mengeluarkan surat edaran. Sholat tarawih tetap dibolehkan, ya silakan dilaksanakan. Ceramah tarawih juga silakan, tapi dibatasi. Ceramah tarawih tidak boleh lebih 10 menit. Ya. Kemudian tarawihnya untuk kita ditiadakannya 1 juz. Dan mungkin ini yang pertama kali semenjak kami selesai hafal Quran. Mungkin ini malam atau Ramadan yang tidak sholat 1 juz 1 malam. Selama ini alhamdulillah semenjak selesai hafal Quran itu selalu kalau tidak imam menjadi makmum, walaupun lebih sering jadi imam 1 juz 1 malam. Ya, kecuali ketika kuliah di Madinah yang tidak bisa jadi imam di sana, yang jadi makmum saja. Nah ini ala kulli mudah-mudahan ya Ramadan kali ini walaupun tidak bisa seperti yang dulu-dulu, tidak bisa terlalu lama kita berkumpul, tidak bisa terlalu lama atau tidak diizinkan untuk terlalu lama sholat tarawih, tapi setidaknya kita bisa memanfaatkan jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Nah kembali kepada yang tadi. Nah Ramadan, jika kita tidak ada persiapan, tidak ada persiapan ibadah yang kita lakukan di bulan Sya'ban ini, maka kita khawatir di bulan Ramadan nanti yang sholat tarawih kita hanya ngobrol, cerita ataupun nonton yang lainnya sampai larut malam, di tengah malam sahur. Ya bahkan sebagian orang ada sahurnya itu jam 2. Ya, ada yang sahurnya tengah malam, padahal sahur yang dianjurkan itu adalah menjelang waktu subuh. Ya kalau bisa selesai minum, terakhir minum 2 menit kemudian azan subuh. Itu namanya sahur. Sampai jam 2 baru sahur, baik kita sahur makan malam. Nah ini banyak orang yang melakukan hal itu, kemudian sholat subuh nanti setelah subuh tidur atau biasa dalam kegiatan yang baik yang dilakukan di bulan suci Ramadan. Salah satu sebabnya adalah karena tidak adanya Quran atau tidak adanya hal-hal yang dilakukan sebelum Ramadan tiba, ya, di bulan Sya'ban ini. Ini yang pertama. Yang kedua, yang ingin kami ingatkan dalam bulan Sya'ban ini, bagi wanita atau bahkan laki-laki, walaupun dalam hal ini mungkin wanita lebih banyak, yang masih memiliki utang puasa tahun lalu, segera diselesaikan di bulan Sya'ban. Ya, waktu untuk mengqadha
mengganti utang-utang kita, utang puasa kita pada tahun-tahun yang lalu di bulan Sya'ban. Aisyah radhiyallahu taala anha juga mengatakan, terkadang saya tidak bisa mengganti alpa ya, atau apa itu, kallanya selama Ramadan yang lalu, kecuali di bulan Sya'ban, karena selain di bulan itu beliau mendampingi Rasulullah ya, dan selalu siap ya melayani Rasulullah SAW. Adapun di bulan Sya'ban, karena Rasulullah banyak puasa, maka disitulah beliau juga mengqadha kallanya selama ini, utang puasanya. Maka bagi para ibu-ibu, baik itu yang karena hamil, atau yang karena melahirkan, atau karena safar, atau karena sakit, atau karena halangan-halangan yang lainnya, nifas ataupun haid, yang belum sempat diganti puasanya selama ini, maka bulan Sya'ban ini waktunya. Begitu pula kita para bapak-bapak, jika ada utang puasa di Ramadan yang lalu, mari selesaikan utang-utang itu di bulan Sya'ban ini. Jangan sampai datang bulan Ramadan kali ini dan kita masih punya utang Ramadan tahun yang lalu. Kecuali jika ada wanita yang memang berat ya, maka kembali atau pindah hukum. Ya, misalnya ada wanita tahun lalu hamil ya, kemudian melahirkan, tahun ini ya menyusui, tidak bisa juga puasa lagi, tahun depan hamil lagi ya, setelah itu menyusui, kemudian hamil lagi, menyusui sampai 15 anaknya, setelah itu tidak hamil dan juga sudah tua ya, akhirnya tidak bisa lagi puasa. Nah, itu lain lagi ceritanya itu. Baik, jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada materi kita tentang memuliakan Ramadan dengan Al-Qur'an. Kaitannya Al-Quran dengan Ramadan ini tidak bisa dipisahkan karena beberapa hal. Pertama, Allah Subhanahu wa taala pertama kali menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pada bulan suci Ramadan. Bahkan sebagian ahli tafsir kita ketika menjelaskan tentang surah Al-Qadar dan surah Ad-Dukhan ditambah dengan surah Al-Qadar ayat 1, surah Dukhan ayat 2, dan surah Al-Baqarah ayat 185 menjelaskan, atau bukan ya, 185, tentang Al-Quran turun di bulan Ramadan, yaitu dari Allah ke langit bumi. Kemudian setelah itu Allah turunkan secara berangsur-angsur, sedikit demi sedikit kepada Rasulullah SAW, diawali dengan bulan Ramadan dan kemudian di bulan-bulan yang lainnya. Sehingga ikatan dan kaitan antara Al-Quran dan Ramadan tidak bisa dipisahkan. Ya, silakan dilihat misalnya dalam surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Dalam surah Ad-Dukhan, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Dalam surah Al-Baqarah, syahrul ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Maka isyarat ini, tiga ayat ini dan ayat-ayat yang lainnya memberikan penjelasan kepada kita keterikatan antara Al-Quran dan Ramadan. Artinya apa? Amalan yang harus kita lakukan di bulan Ramadan selain puasa, karena itu kewajiban yang sudah mesti, maka yang paling baik dan paling mulia yang dilakukan di bulan Ramadan adalah tilawatil Quran, adalah membaca Al-Quran. Bahkan ya, kata para ulama, dan bukan cuma perkataan mereka, perbuatan mereka, seperti misalnya Imam Malik rahimahullahu taala, Imam Darul Hijrah yang meninggal pada tahun 179 Hijriah. Beliau itu punya ta'lim hadis dan punya kajian-kajian fikih yang lainnya, mulai dari pagi sampai tengah malam. Ya, ganti-ganti majelis, ganti buku, ganti ini dan seterusnya. Ketika bulan Ramadan tiba, dia tutup semua majelis taklimnya dan mengatakan hadza syahrul Quran. Ini bulannya Al-Quran. Padahal ulama kita paham betul seperti Imam Malik ketika disurati oleh, katanya salah seorang ahli ibadah ya, sampai membuat sebuah syair dalam suratnya itu, ya abidal haramain law absartana la'alimta, dan seterusnya, mengirim surat kepada Imam Malik, wahai Imam Malik, berhenti itu mengajar, jangan isi taklim lagi, sekali-sekali Anda beribadah, dan seterusnya. Kemudian Imam Malik membalas surat itu dengan kalimat yang sangat indah, kilana alana khair. Ya, masing-masing kita ini insyaallah berada di atas kebaikan. Anda dengan ibadah Anda, saya dengan mengajar saya.
Dan Allah, innallaha qasamal a'mal kama qasamal arzaq. Allah itu sudah membagi-bagi amalan seseorang sebagaimana Allah sudah membagi-bagi rezeki. Ya, itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Masing-masing silakan lakukan. Artinya di sini Imam Malik rahimahullahu taala fokus mengajar dan menghabiskan segala waktunya untuk mengajarkan hadis, mengajarkan fikih dan mengajarkan ilmu syariat ini. Tapi ketika tiba bulan suci Ramadan, semua ditutup, diliburkan. Karena kenapa? Beliau mengatakan hada syahrul Quran. Ini adalah bulannya Al-Quran. Tidak ada lagi taklim. Ya, bukan berarti kita tidak boleh ceramah tarawih nanti ya. Ya, tidak ada lagi taklim yang sifatnya rutin dilakukan oleh para ulama kita dahulu. Yang lebih dari ini adalah Imam Syafi'i rahimahullah yang meninggal pada tahun 204 Hijriah, lahir pada tahun 150 dan meninggal pada tahun 204. Beliau lahir di saat Imam Abu Hanifah meninggal. Beliau ketika bulan suci Ramadan tiba itu mengkhatamkan Al-Quran jauh daripada di bulan-bulan yang lainnya. Ya bahkan sangat luar biasa karena mengkhatamkan Al-Quran ya tidak terlalu banyak sih sebenarnya, cuma 60 kali. Ya, 60 kali mengkhatamkan Al-Quran. Kenapa hal ini dilakukan? Apakah ini tidak melanggar syariat? Bukannya Rasulullah SAW mengatakan bacalah Al-Quran dan khatamkan Al-Quran jangan lebih dari 1 bulan. Itu ada satu pertama hadisnya. Kemudian sahabat mengatakan saya lebih dari itu, saya bisa lebih dari itu. Rasulullah SAW mengatakan 1 minggu, 1 pekan. Kemudian terakhir beliau mengatakan Rasulullah SAW khatamkan Al-Quran dalam 3 hari. Jangan jangan kurang dari itu. Jangan kurang ya. Artinya tidak boleh mengkhatamkan Al-Quran dikurang dari 3 hari. Ya, 3 hari ke atas. Artinya kenapa? Karena menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari berarti dia tidak membacanya dengan tadabbur. Maka dikhatamkan Al-Quran itu dalam 3 hari. Ya minimal. Ya 3 hari, boleh sampai setelahnya. Tapi kata para ulama jangan sampai lewat 1 bulan tidak khatam. Karena ini termasuk dalam hal yang diadukan oleh Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Furqan. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasulullah mengadu kepada Allah, ya Allah kaumku mulai meninggalkan Al-Qur'an ini. Kata sebagian ulama di antara bentuk meninggalkan Al-Qur'an tidak mengkhatamkan Al-Qur'an dalam 1 bulan. Nah, kalau dilihat dari penjelasan tadi, Rasulullah SAW melarang kita menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Kenapa Imam Syafi'i menghatamkan Al-Quran 60 kali dalam bulan suci Ramadan? Berarti 2 kali dalam 1 hari. Ternyata ulama kita memahami, dan insya Allah ini pemahaman yang baik, yang benar. Rasulullah SAW melarang kita menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari itu di luar bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan. Kenapa? Karena memang di situ kita ada hak orang lain, ada kewajiban kita yang harus kita lakukan, sehingga kita harus membagi waktu. Adapun bulan Ramadan, maka ini adalah bulannya Al-Quran. Hak orang lain bisa ditunda, Al-Quran yang harus kita lakukan. Sehingga beliau mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali. Artinya 1 kali di siang hari, 1 kali di malam hari. Mungkin ada yang bertanya, apa memang bisa dan tidak capek? Ya, orang kalau sudah terbiasa, ya, dulu pengalaman waktu dulu masih jadi santri mondok di pesantren tahfidzul Quran, kalau kita sudah terbiasa baca Quran, apalagi kalau hafalan lancar, murojaah 10 juz itu santai. Ya biasa kita itu duduk-duduk daripada subuh, duduk-duduk sandar-sandar murojaah karena hafalan sudah lancar, baik dengan sendiri ataupun dengan teman, baku lihat gantian baku lihat. Kita selesai 10 juz itu jam 8 sampai jam setengah 9 daripada subuh. Itu bisa 10 juz. Ini tentu jika hafalan sudah sangat lancar. Ya karena biasanya kami ya menyelesaikan 1 juz itu dalam 20 menit. Ya dengan bacaan sedang. Ya kalau teman-teman yang lain lebih cepat lagi ya biasa 15 menit 1 juz, tapi itu terlalu cepat. Kami 20 sampai setengah jam. Berarti bisa diselesaikan ya dalam waktu yang tak sampai 1 harian itu. Ini jika sudah terbiasa. Makanya Imam Syafi'i kenapa bisa mampu melakukan khatam 2 kali dalam sehari? Karena sudah ada persiapan sebelumnya, sudah terbiasa sebelumnya.
Maka dalam pendapat sebagian para ulama kita mengatakan bulan Sya'ban adalah syahrul Qur'an. Bulan Sya'ban itu bulannya para penghafal Al-Quran, untuk memperlancar hafalannya, supaya di bulan Ramadan nanti itu sudah bisa mengkhatamkan berkali-kali tanpa lelah. Nah, yang kedua atau selanjutnya pertanyaannya, apakah kita juga bisa dan bagaimana caranya? Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, "Lau tahurat qulubuna lama syabi'at min tilawati kalami rabbina." Seandainya hati kita itu bersih, maka dia tidak akan pernah bosan dan kenyang dalam membaca Al-Quran. Maka mari di bulan Sya'ban ini perbaiki diri kita, istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang menghalangi kita beribadah, yang menghalangi kita tilawatil Quran, yang menghalangi kita qiyamul lail, yang menghalangi kita mentadabburi Al-Quran, menghayati isi kandungannya, bukan karena tidak ada kemauan, bukan karena tidak paham. Ya, buktinya banyak yang paham bahasa Arab, banyak hafal Quran tapi tidak bisa mentadabburi. Kenapa? Ada hal dalam hatinya yang perlu dibersihkan. Maka dalam Al-Quran, dalam surah Muhammad, Allah SWT telah menyatakan itu. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Ya, kalau di mafhumul mukhalafahnya, ketika kita tidak mampu mentadabburi Al-Quran, menghayati Al-Quran, itu salah satu sebabnya adalah ada penutup dalam hati, ada kotoran dalam hati yang harus dibersihkan. Ya, maka ya sering kami sampaikan dulu waktu masih kuliah di Madinah ketika mendampingi jamaah umroh, kami sampaikan kepada mereka, para tamu-tamu Allah, Bapak Ibu datang ke sini, ya, itu ada dua hal yang harus diingat. Pertama, harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah menggerakkan diri kita untuk berangkat. Ya, bukan karena ada finansial semata, buktinya banyak lebih kaya dari kita tapi tidak berangkat umroh. Maka ini bersyukur karena ada hidayah dari Allah. Yang kedua adalah banyak beristighfar, karena tidak mungkin, ya, tidak mungkin kita semaksimal apapun itu ada maksimal dalam melaksanakan ibadah. Maka semoga dengan istighfar itu menutupi kekurangan-kekurangan yang ada tadi. Dan istighfar itulah yang memberikan semangat untuk melakukan ibadah, karena istighfar itu mensucikan hati, dan kalau hati bersih mudah untuk melakukan ibadah. Kenapa terkadang kita di suatu ketika, di suatu keadaan tertentu, kita bisa mengeluarkan biaya yang cukup untuk di jalan Allah, tapi pada keadaan tertentu biar sudah dikasih motivasi, dikasih ayat, dikasih hadis, tidak mau juga mengeluarkan biar 1.000 rupiah, ya, karena di saat itu hati lagi ada penutupnya. Maka mari ya bersihkan hati ini di bulan Sya'ban sebelum masuk bulan Ramadan dengan banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kembali kepada azamatul Quran. Bagaimana kita mengagungkan Ramadan ini dengan Al-Quran. Selanjutnya adalah kenapa Al-Quran dengan Ramadan. Disebutkan oleh para ulama kita, tidak ada kaitannya dengan Al-Quran kecuali dia dimuliakan. Maka mari kita lihat malaikat yang membawa Al-Quran adalah Jibril. Maka menjadilah dia malaikat yang paling mulia. Dari sekian banyak malaikat yang Allah ciptakan, tidak ada yang tahu berapa jumlahnya. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak ada yang tahu berapa jumlah malaikat. Di atas Ka'bah itu, kata Rasulullah SAW, sejajar dengan Ka'bah naik ke atas ada namanya Baitul Ma'mur, yang disebut dalam surah At-Tur, wat-tur wa kitabim mastur fi raqqim mansyur wal baitil ma'mur. Di Baitul Ma'mur mirip dengan Ka'bah dan sejajar dengan Ka'bah tapi di atas, di langit. Itu ada 70.000 malaikat yang masuk di situ tawaf dalam sehari. 70.000 malaikat, dan yang sudah masuk tidak akan pernah kembali. Ya, kalau sudah masuk, sudah tawaf selesai, keluar tidak akan pernah kembali lagi. Dan itu tiap hari. Jadi bisa dibayangkan berapa jumlah malaikat. Namun yang terbaik dan termulia dari mereka adalah Jibril. Kenapa? Karena Jibril yang bawa Al-Quran. Dari sekian jumlah nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus dan para rasul yang Allah utus, Nabi Muhammad menjadi nabi yang paling mulia. Karena kenapa? Al-Quran yang diturunkan kepadanya. Dari sekian banyak tempat yang mulia,
Allah Subhanahu wa taala memilih Makkah dan Madinah sebagai tempat yang paling mulia karena disitulah Al-Quran turun. Dan dari sekian banyak umat yang ada, mulai dari umatnya Nabi Adam, Nabi Nuh alaihissalam, sampai umatnya Rasulullah SAW, yang terbaik adalah umat Muhammad karena kepadanya lah diturunkan Al-Quran. Kuntum khaira ummah, kalian adalah umat yang terbaik. Maka kalau dilihat dari ini, tidak ada satu hal yang berkaitan dengan Al-Quran kecuali pasti Allah akan angkat derajatnya dan pasti akan Allah muliakan. Maka dalam hadis Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu diriwayatkan Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Makanya ya dulu kami biasa mengatakan sebaik-baik profesi menurut Islam adalah guru TK/TPA. Ya, sebaik-baik profesi adalah guru TK/TPA. Karena Rasulullah SAW mengatakan sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ini yang terbaik. Olehnya, mari berikan waktu yang maksimal untuk diri kita bersama dengan Al-Quran, terkhusus di bulan Ramadan dan tentu di bulan-bulan yang lainnya, di waktu-waktu yang lainnya, tapi terkhusus bulan Ramadan. Jika kita ingin menjadi umat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka terkadang terus terang, dan ini mungkin sudah berapa kali kami sampaikan baik di tempat ini atau di tempat yang lainnya, terus terang terkadang kami merasa cemburu dengan guru kami yang mengajarkan alif batasa. Ya, kenapa? Ya saya tahu beberapa guru kami yang ngajar di SD dulu sampai sekarang tidak hafal Quran 30 juz. Tapi dari mereka lah kami kenal alif batasa. Dan dengan itu kami bisa membaca Al-Quran dengan baik. Dan dengan itu kami bisa ada kesempatan menghafal Al-Quran. Dan dengan itu akhirnya kami bisa imam 1 juz 1 malam. Guru kami mungkin hafalannya cuma juz 30. Tapi dialah yang pertama kali mengajarkan alif batasa. Dialah yang pertama kali mengajarkan bacaan-bacaan pendek. Dan pertama kali mengajarkan, dulu masih pakai istilah Iqra, ya, dan Quran kecil, Quran besar. Ada juga saya masih dapat sebelum Iqra itu ada Tariq al-Baghdadiyah. Ya, bahkan di kampung kita masih diajari mengeja. Aryawanai. Nah, begitu ya. Lupa sudah itu. Ya, A I U dan seterusnya. Nah, ini terkadang kita membaca Al-Quran, bahkan imam kita baca 1 juz 1 malam dalam sholat, guru kita sedang tidur, pahalanya dia dapat. Ya, mungkin dia pergi mencangkul, pergi tangkap ikan lele, kita jadi imam, kita lagi baca Quran, semua pahala kita dapatkan dan guru kita juga dapat. Kenapa? Lewat mereka lah kita paham. Maka mulianya Al-Quran itu. Ya, maka mari, ya, kenapa kita ingin menjadi lebih mulia? Caranya adalah dengan bersama dengan Al-Quran, mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Selanjutnya, ya, kenapa dengan Al-Quran kita bisa mulia, atau dengan Al-Quran lah kita akan mendapatkan kemuliaan di bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan tentang Al-Quran ini, baik itu yang pintar membacanya, bagus bacaannya, sesuai makharijul hurufnya, sifatul hurufnya, al-waqfu wal ibtida'nya bagus semua, dan orang yang terbata-bata, yang tersendat-sendat dan yang lainnya ternyata semuanya dapat pahala. Ini beda dengan bacaan-bacaan yang lain. Kita kalau baca buku bahasa Inggris di depan guru bahasa Inggris, bagus bacaan kita dikasih nilai full. Salah-salah bacanya sudah tidak lolos. Al-Quran ternyata tidak. Ya, Al-Quran Allah Subhanahu Rasulullah SAW mengatakan al-mahiru alladhi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi fa huwa ma'as-safaratil kiramil bararah. Dalam lafaz yang lain ada banyak lafaz yang berbeda di sini, tapi intinya sama. Al-mahiru bil Qur'an ma'as-safaratil kiramil bararah. Orang yang pandai baca Qur'annya, dia baca Al-Quran sesuai dengan tajwidnya, makharijul hurufnya dan yang lainnya, maka mereka ini bersama dengan makhluk yang mulia, yaitu para malaikat. Ya, bersama dengan orang-orang yang mulia atau makhluk-makhluk yang mulia, yaitu para malaikat yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk yang mulia yang tidak menentang perintah Allah Subhanahu wa taala dan selalu melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Ini orang yang pandai baca Quran.
Kalau yang masih terbata-bata, walladzi yatata'ta'u wa huwa 'alaihi syaq falahu ajran. Ternyata untuk yang Al-Qur'an ini yang masih terbata-bata, bahkan mungkin ya lisannya karena masih lisan Bugis, semuanya masih dibaca sesuai baca bahasa Bugisnya, selama dia mau membacanya dan berusaha untuk memperbaikinya, ternyata masih dapat pahala juga, walaupun tidak sama dengan yang pertama, tapi setidaknya dapat 2. Ya, tentu kita sebagai umat Islam juga jangan dari tahun lalu, dari 5 tahun yang lalu cara baca kita masih begitu-begitu juga. Ya, 5 tahun yang lalu kita baca Isa sulsilatil ardu silsalaha, masih begitu bacaannya. Seharusnya sudah berubah. Ya, sudah harus baik lagi. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ya, kalau dulu masih membaca innal lasina kafaru sawaun alaihim a ansartahum am lam tunsirhum, maka seharusnya tahun ini tidak begitu lagi bacaannya. Harusnya sudah innal ladzina kafaru sawaun alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Artinya sudah ada perubahan. Tapi jika ternyata memang berat, lidahnya sudah kaku atau lidahnya sudah susah untuk membaca huruf-huruf Al-Quran sebagaimana bacaan orang Arab, maka ternyata dia tetap mendapatkan pahala. Ya, 2 pahala. Karena memang tidak ada ruginya bersama dengan Al-Quran. Dan memang Al-Quran diturunkan bukan untuk membuat kita sengsara, justru untuk membuat kita bahagia. Silakan buka surah Toha ayat 1, ayat 2 dan seterusnya. Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kami tidak menurunkan Al-Quran untuk membuatmu sengsara. Maka tidak ada orang sengsara karena Al-Quran. Justru orang bahagia dan mendapatkan kemuliaan dengan Al-Quran. Dan kemuliaan yang hakiki adalah dengan Al-Quran. Ya, ini. Kemudian ya dalam saya sambung-sambung saja antara ayat dengan hadis. Di dalam ayat Al-Quran yang lain, ayat 21 dalam surah Al-Muzammil. Sebenarnya ada buku ini satu buku, judulnya saya pas disampaikan langsung saya ambil tadi ini, walaupun saya belum baca ini. Azamatul Quran, 1 jilid buku tebal hanya membahas keagungan Al-Quran. Ya, ini Azamatul Quran, agungnya Al-Quran. Kalau dibacakan ini tidak cukup waktunya. Di dalam surah Al-Muzammil ayat terakhir atau ayat 21, di situ Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keadaan umat kita atau menjelaskan keadaan manusia secara umum. Dalam keadaan-keadaan yang disebutkan itu ternyata Allah masih memerintahkan kita untuk tetap baca Quran. Jadi apapun alasannya, apapun keadaannya, intinya tetap baca Quran. Karena kenapa? Kenapa hal ini begitu dilakukan, diperintahkan? Karena memang keberkahan hidup itu hanya dengan Al-Quran, bukan dengan yang lain. Di dalam surah itu ayat Muzammil silakan dibaca. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifah. Di pertengahan ayatnya, karena agak panjang ayatnya, Allah mengatakan alima an sayakunu minkum marda. Allah tahu kalau di antara kalian nanti itu ada yang sakit. Ya, entah sakitnya sakit gigi atau sakit Covid, ya, atau sakit diare atau sakit hati karena ditolak lamarannya, ya, dan seterusnya, pokoknya sakit. Yang sakit itu baik fisik ataupun non fisik membuatnya dia mungkin tidak tenang, membuatnya dia galau, ya, dan seterusnya. Alima an sayakunu minkum marda. Ini kelompok pertama. Banyak yang seperti itu. Wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah. Sebahagian lagi ada yang sibuk mencari dunia, bekerja dari satu tempat ke tempat yang lain, kerjakan proyek dan yang lainnya, pokoknya sibuk dengan pekerjaannya. Wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Kelompok yang ketiga, sebahagian juga adalah ada yang memang berjuang di jalan Allah, jihad fi sabilillah, mengajar, berdakwah dan seterusnya. 3 keadaan ini umumnya yang dihadapi oleh manusia: sakit, sibuk cari kerjaan atau sibuk bekerja, yang kedua sibuk berdakwah. Kemudian Allah menutup dengan nasihat yang sama untuk ketiga orang ini, ketiga keadaan ini. Faqra ma tayassara min. Baca Al-Quran walaupun sedikit. Jadi intinya, ya, bahkan sebelum tadi itu Al-Quran Allah sudah menyebutkan faqra'u ma tayassara min Al-Quran, kemudian menyebutkan 3 keadaan tadi, lalu kemudian menutup lagi faqra' ma tayassara minhu. Jadi di 3 keadaan tadi 2 kali Allah menyebut
baca Al-Quran walaupun sedikit, walaupun hanya beberapa ayat sesuai dengan kemampuan. Kenapa hal ini? Ini di luar Ramadan, apalagi dalam Ramadan. Ayat ini berkaitan dengan di luar Ramadan, berkaitan dengan sholat malam di luar Ramadan. Maka apatah lagi di bulan suci Ramadan yang pahalanya memang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada alasan untuk tidak bersama dengan Al-Quran, terkhusus di bulan Ramadan. Karena kemuliaan itu hanya didapatkan dengan Al-Quran. Kalau tadi Al-Quran sudah menyebutkan keadaan kita, bahkan sampai sakit pun, ya sakitnya di situ bukan sakit biasa, ya bahkan sakit yang mungkin kita dengannya akan meninggalkan dunia ini. Ternyata pesan Allah, faqra ma tayassara minal Quran, tetap baca Quran. Makanya kalau ada saudara kita yang dalam keadaan sekarat atau dalam keadaan sakit yang la yurja minhu bur'u, yang sudah tidak diharap sembuh lagi, sisa ditunggu ajalnya, kita tidak mendahului takdir tapi sudah ada tanda-tanda dari segi umur, sakit dan yang lainnya, maka tetap bacakan, suruh dia baca Quran atau kita bacakan Al-Quran kepadanya. Nah, ini perintah Allah. Dalam keadaan sakit, dalam keadaan sibuk apapun, baca Quran. Dalam keadaan berjuang pun, berdakwah dan berjihad dan seterusnya, tetap harus bersama dengan Al-Quran. Dan tidak mungkin Allah memerintahkan hal seperti ini pada keadaan seperti itu kecuali karena memang disitulah keberkahan dan situlah kehidupan yang sebenarnya, yaitu ketika bersama dengan Al-Quran. Ya, dulu masyayikh kami ketika kuliah di Madinah, dalam masalah belajar pun juga beliau mengatakan, sejauh mana kedekatanmu dengan Al-Quran, maka sejauh itulah kesuksesan yang engkau akan dapatkan. Ya, terkadang justru teman-teman itu, mahasiswa atau biasa teman-teman, ketika mendekati ujian, justru meninggalkan Al-Quran, fokus memurojaah, membaca bukunya yang akan diujiankan. Lalu syekh ini datang menasihati kami, tetap baca Quran, walaupun mungkin tidak sama seperti sebelum mau ujian, tetapi tetap jangan tinggalkan bacaan Quran. Justru ya, sejauh kita atau sejauh mana kita dengan Al-Quran, kedekatan dengan Al-Quran, maka disitulah tolak ukur kesuksesan kita. Ya, dan sudah terbukti itu. Kami secara pribadi membuktikan hal itu. Ya, terkadang murojaah pelajaran itu cukup 1 kali 2 kali kita sudah bisa paham, sudah bisa tangkap dan bisa menjawab semua pertanyaan. Ya, dengan tentu ba'da taufik minallah dan kesungguhan kita belajar selama ini, dan juga kemudian bacaan-bacaan Quran kita. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keberkahan di dunia. Di akhirat saya kira banyak sekali hadis, banyak sekali ayat yang menjelaskan tentang keutamaan orang yang hafal Quran, keutamaan orang yang baca Al-Quran, keutamaan orang yang selalu bersama dengan Al-Quran. Yang kita angkat mungkin 1-2 hadis karena waktu yang membatasi kita. Di antaranya adalah orang yang masuk surga karena amalan-amalan tertentu itu selesai urusannya. Ya, orang masuk surga karena banyak puasa, masuk lewat pintu Ar-Rayyan. Orang yang masuk surga karena banyak bersedekah, ya, was-sadaqah burhan, ya, sedekah itu yang akan mengantarkannya menuju Allah dan masuk ke dalam surga. Ada orang yang banyak melakukan amalan tertentu dan dengan amalan itu dia masuk surga. Semuanya itu setelah masuk surga selesai urusan. Ya, selesai urusan, tinggal menikmati apa yang Allah hidangkan. Kecuali penghafal Al-Quran. Ya, belum selesai urusannya. Dan Allah memuliakan penghafal Al-Quran dan orang yang selalu bersama dengan Al-Quran di dunia dan di akhirat. Di dunia yang paling patuh untuk jadi imam, mohon maaf, adalah para penghafal Al-Quran, walaupun dia masih muda, walaupun dia mungkin masih yang penting sudah balik lah, ya minimal. Tapi ketika ada Al-Quran di dalam dirinya, dia lebih pantas menjadi imam daripada kita yang sudah tua, yang hafal Al-Quran kita tidak ada, ya, atau hanya mungkin sedikit. Ini anjurannya seperti itu. Ya, kecuali kalau sama-sama hafal Quran, sama-sama bacaannya, maka yang didahulukan adalah siapa yang lebih banyak pengetahuannya tentang hadis. Ya, kalau juga sama, maka dilihat siapa yang lebih dahulu belajar. Kalau juga sama, maka barulah dilihat siapa yang lebih tua. Jadi umur itu ternyata belakangan dalam masalah pemimpin. Selama ada Al-Quran, maka dia yang didahulukan. Kalau semuanya ini sama, nah kata para ulama terserah siapa yang duluan, ya, atau siapa yang ditunjuk. Kecuali dalam mazhab Abu Hanifah, ya dilihat dulu siapa yang paling banyak istrinya, ya. Kemudian kalau sama-sama banyak istrinya, maka dilihat siapa yang paling cantik istrinya,
Ya. Kemudian begitu, itu dalam mazhab Abu Hanifah itu. Ya. Jadi dalam mazhab Abu Hanifah yang punya istri lebih satu itu dimuliakan. Ya. Dan memang dari dulu seperti itu seharusnya. Baik, kembali fokus ya ke materi. Baik. Di dunia Allah memuliakan penghafal Al-Qur'an. Di akhirat ternyata Allah masih rindu dengan Al-Qur'an. Ini Al-Qur'an kalamullah, adalah kalam ilahi, firman Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan untuk kita bacakan di dunia. Ternyata di akhirat Allah masih mau kita membacanya. Padahal yang kita pahami dan itu yang ada, akhirat itu bukan tempat lagi taklif, bukan lagi tempat ada beban, ada tanggung jawab, tidak ada. Karena di akhirat itu hanyalah mendapatkan balasan, imma surga ataupun neraka. Kalau bukan surga ya neraka. Tapi terkhusus penghafal Al-Quran, saking cintanya Allah dan rindunya Allah kepada mereka, karena selama di dunia dia selalu bersama dengan Al-Quran, dia habiskan suaranya dengan Al-Quran, dia habiskan malamnya bersama dengan Al-Quran. Apalagi di bulan Ramadan, Allah rindu, mana si fulan yang selalu bersama dengan Al-Quran, baca lagi Quranmu di surga. Orang sholat masuk surga karena sholat, tidak ada lagi perintah sholat. Ya, tidak lagi disuruh bilang sholat, tidak lagi disuruh bersedekah. Mau bersedekah sama siapa di surga? Ya, tidak ada lagi zakat, tidak ada lagi ini seterusnya. Tetapi penghafal Al-Quran ternyata Allah panggil secara khusus. Makanya Rasulullah SAW mengatakan ahlul Quran ahlullahi wa khassatuh. Penghafal Al-Quran, orang yang bersama dengan Al-Quran itu adalah orang pilihan Allah. Orang, atau bahkan kalau diartikan secara letter-letternya, keluarga Allah. Artinya orang yang dikhususkan, orang pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan memang dalam surah Al-Ankabut Allah mengatakan bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Ayat yang jelas, yang nyata itu ada di hati-hati yang Allah pilih. Jadi tempatnya Al-Quran bukan cuma dalam tulisan, tapi Al-Quran yang hakiki ada dalam hati seorang yang menghafalkannya. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memanggil orang yang selalu bersama Al-Quran, dan lalu Allah memerintahkannya untuk membacanya. Maka orang yang hafal Al-Quran, orang yang selalu bersama dengan Al-Quran di dunia ini, terutama di bulan Ramadan, kembali Allah akan memanggilnya dan memintanya untuk membacanya. Ya, dan inilah sebenarnya yang kita harapkan, setoran hafalan di hadapan Allah. Dan ini sering, ya mungkin kami sudah sampaikan juga di sini, dan apa-apa saya ulangi. Kami kalau mengajar Al-Quran di Istiba, yang kebetulan kami biasa ambil mata kuliah Quran, walaupun lebih banyak ambil mata kuliah usul fikih dan faraid. Di beberapa kesempatan biasa mengambil mata kuliah Quran. Kami sampaikan kepada mahasiswa, tolong hafalkan Al-Quran ini bukan sekedar untuk distorkan ke saya. Kalau sekedar saya gampang kasih nilai 100, selesai urusan. Antum lulus dengan nilai terbaik. Tetapi kita mau hafal Al-Quran ini tujuannya adalah setoran langsung di hadapan Allah. Ya. Kita di dunia penghafal Al-Quran itu terkadang, ini mohon maaf, terkadang kita bangga-banggaan dengan sanad yang tinggi, dengan sanad Quran. Ya, sampai kami dulu diutus ke Madinah, ke Makkah 5 orang waktu itu sekedar untuk mengambil sanad Quran yang tinggi. Padahal di Indonesia banyak orang yang punya sanad. Tapi karena di dunia persanadan Al-Quran semakin tinggi sanad maka semakin baik. Artinya antara kita dengan Rasulullah semakin sedikit orangnya, semakin sedikit perantaranya, itu jauh lebih baik. Ya, misalnya antara saya dengan Rasulullah SAW, ya dengan Jibril, kemudian dengan Allah itu ada 39. Dari guru saya dengan guru saya 39. Seandainya saya bisa lagi mengambil ke atas sampai 36 saja, maka itu adalah sesuatu yang baik. Bahkan di beberapa masyayikh memang selalu diagung-agungkan itu sanad tertinggi, sanad ali. Karena memang ini adalah satu kemuliaan bisa mengambil Al-Quran lebih dekat. Nah, kita mau sanad Quran itu langsung dari Allah. Caranya adalah hafalkan Al-Quran sekarang dan setorkan nanti di akhirat. Jadi mari bersama dengan Al-Quran. Ringkasnya sekarang sudah 7:30. Ringkasnya adalah kalau ingin mendapatkan kemuliaan, keberkahan, jalan yang paling mudah adalah bersama dengan Al-Quran. Ramadan adalah momentum yang paling baik, momentum yang sangat tepat untuk kita mulia, untuk kita menjadi orang yang paling mulia. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya, terutama di bulan suci Ramadan.
waktu yang membatasi kita, soalnya masih banyak ayat Al-Quran, masih banyak hadis yang menjelaskan tentang keutamaan Al-Quran dan kemuliaan Al-Quran, terutama di bulan suci Ramadan. Namun waktu yang membatasi kita, semoga apa yang kami sampaikan ini bisa memberikan motivasi kepada diri kami dan kepada kita semua untuk selalu bersama dengan Al-Quranul Karim. Amin ya rabbal alamin. Silakan kalau ada pertanyaan. Ada satu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya, Ustaz, mana yang lebih utama pada bulan Ramadan itu, menghafal atau membaca? tadarus? Ya. Syukran. Baik, Hasan. Jika penghafal Al-Quran, ini beda jawabannya kepada penghafal Al-Quran dengan kepada orang awam. Ya, kalau orang awam atau yang memang artinya untuk menghafal Quran dia berat atau tidak ada niat ke situ, maka tentu baca Qurannya itu jauh lebih baik. Ya, jauh lebih baik. Tapi untuk penghafal Al-Quran, mengulang-ulang hafalan bacaan dan itu manfaatnya lebih besar karena setelah Ramadan dia masih bisa pertahankan itu, maka itu jauh lebih utama. Namun yang terbaik adalah menggabungkan keduanya. Maka penghafal Al-Quran atau kita yang mau menghafal Al-Quran diatur. Ada saatnya kita membaca Al-Quran, membaca dengan melihat mushaf dan mengkhatamkan, dan ada saatnya kita menghafal Al-Quran. Ya, terutama kami biasa ketika masih memimpin beberapa pesantren dulu, ya karena dulu sebenarnya kami lebih banyak di pesantren daripada mengajar, tapi setelah diangkat dan setelah kembali dari Madinah lebih banyak di kampus dan tidak lagi memimpin tahfidz. Biasanya kami kalau di tahfidz di pondok itu kita targetkan Ramadan itu minimal 3 juz yang dihafal oleh santri, ditambah dengan khatam berkali-kali. Ya. Jadi seandainya ya memang tujuannya adalah ingin menghafal dan memanfaatkan Ramadan untuk menambah hafalan, maka setidaknya dia khatam 1 kali bacaan, selebihnya dia baca Quran. Tapi jika seandainya dia mampu mengatur dengan baik, ya, dia menghatamkan Al-Quran dengan waktu yang cukup, 1 bulan itu dengan 3 kali, berarti ya setiap hari dia baca 3 juz ya untuk bacaannya, dan selebihnya dia pakai untuk menghafal Al-Quran. Ya, maka di sini tentu berbeda antara satu orang dengan yang lainnya, tinggal dilihat mana yang lebih banyak manfaatnya. Jadi kalau saya secara pribadi, orang yang menghafal Al-Quran sebaiknya dia fokus pada menambah hafalan, memperlancar hafalan, dan tetap memprogramkan khatam minimal 1 kali. Namun jika yang tidak memiliki program menghafal Al-Quran, sebaiknya mengkhatamkan Al-Quran berkali-kali. Ya, karena memang ini adalah bulannya Al-Quran. Mungkin ada yang bertanya, mana yang lebih utama, membaca Al-Quran atau mentadabburinya? Sama jawabannya, adalah perbanyak baca Quran dan sisihkan waktu untuk mentadabburi. Mentadabburi itu tidak perlu terlalu banyak, ya, tidak perlu terlalu banyak mengambil waktu dan seterusnya. Walaupun mentadabburi Al-Quran ini tidak semua dan tidak segampang yang dibayangkan. Sebagian ulama mengatakan ini urutan ke-7: tajwid, tartil, tahfidz, tafsir, tabligh, tadabbur, dan tadabbur yang ke-7. Itu tingkatan yang dilewati cukup banyak. Maka digabungkan, ya, baca Al-Quran dan pada saat tertentu di malam, ya, di malam terakhir, di sepertiga malam terakhir, kita manfaatkan untuk tilawat Al-Quran dengan tadabbur. Jadi untuk pertanyaan tadi, silakan digabungkan untuk para penghafal, minimal khatam 1 kali, selebihnya memperbanyak hafalan. Bagi yang tidak punya program menghafal, khatamkan berkali-kali, itu tentu jauh lebih baik insyaallah taala. Nah, ada pertanyaan lagi? Ya, silakan. Ya. 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 Jadi 2 pahala maksudnya di sini adalah kelipatan pahala baca Quran.
Jadi alif lam mim itu kata Rasulullah SAW dalam hadis yang lain, setiap satu huruf yang dibaca itu adalah satu kebaikan, dan satu kebaikan ini dilipat gandakan jadi 10. Dan beliau mengatakan la aqulu alif lam mim harf. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu, lam satu, mim satu. Jadi membaca alif lam mim sudah 3 huruf, kali 10 berarti 30. Apakah ini yang dimaksud? Itu 30 tingkatan pahalanya. Tetapi yang dimaksud dengan nyata ta'ata adalah tingkatan bacaannya. Tingkatan, jadi begini, kalau kali-kali matematikanya yata ta'ata berarti dia satu kali baca Quran yang terbata-bata, dia mendapatkan pahala orang seperti 2 kali membaca Quran ya. Makanya yang bagus bacaannya tidak bisa lagi dinilai. Yang bagus bacaannya tidak bisa lagi dinilai per hurufnya 10 kemudian ditambah karena bagus sekali ditambah, tidak bisa lagi. Sampai kemudian Rasulullah SAW mengatakan pahalanya adalah sama dengan malaikat. Saking tidak bisanya lagi dihitung pahalanya. Tapi yang terbata-bata terhitung pahalanya. Jadi satu huruf yang dia baca 10 kali lipat. Ya. Tapi karena itu baru 1 kali baca. Nah, ini dia mendapatkan 2 kali jadi double. Ya, dari double pahalanya. Makanya bagi yang terbata-bata itu jelas terhitung. Ya, 2 lahu ajran. Walaupun dalam hadis lanjutannya disebutkan ajrul qiraah. Ini yang kita sebutkan tadi, bacaan pahala bacaan. Dan pahala bacaan itu adalah 1 huruf 1 kebaikan, dan 1 kebaikan dilipat gandakan jadi 10. Pahala yang kedua adalah masyaqqahnya. Ya. Jadi yang membaca terbata-bata itu ada 2 pahala. Pahala yang pertama pahala bacaan. Bacaannya itu dilipat gandakan 1 huruf 10 kali lipat, ditambah dengan pahala yang kedua yaitu pahala karena susahnya, masyaqqahnya, usahanya dinilai oleh Allah ya, dinilai oleh Allah karena dia membaca Quran. Lalu bagaimana dengan yang bacaannya bagus? Pertama dia bacaan Qurannya setiap hurufnya dapat 10 pahala. Tapi karena dia pandai membaca Quran maka diangkat derajatnya, tidak bisa dihitung lagi itu. Maka hitungannya adalah Rasulullah SAW mengatakan mereka bersama dengan para malaikat. Ya, sudah tidak ada lagi hitungan dunianya, tidak bisa lagi dihitung karena bagus bacaannya, sesuai makhrajnya, sifatul hurufnya sama, maka dia tidak lagi bersama hitungan-hitungan duniawi, tapi sudah bersama dengan para malaikat. Allah Ta'ala alam. Namun yang perlu dipahami di sini, tentu ini dalam motivasi ya, kita tetap baca Quran. Tetapi tentu kita juga harus hati-hati. Sampai kapan kita tata itu? Sampai kapan kita terbata-bata? Kenapa tidak ada peningkatan kualitas? Maka alhamdulillah hampir di semua DPD, DPC kita, untuk khususnya di Wahdah Islamiyah, kita punya program dirasa. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, kalau masih terbata-bata baca Quran, ikuti kegiatan-kegiatan. Alhamdulillah di sini ada Ustaz Zainal, ada Ustaz yang lain. Saya kira ada program dirasa ya, membaca Al-Quran untuk orang dewasa supaya kita itu ada peningkatan. Ya terkadang juga kita merasa lancar tapi ternyata makharijul hurufnya salah-salah. Ya kami di dekat rumah itu ada imam, masya Allah suaranya mantap. Ya tapi kalau orang yang paham Quran itu bilang hancur ini bacaannya. Ya bahkan terus terang saya terkadang tidak pergi sholat berjamaah karena kita yang tahu bacaan Quran dan yang lainnya itu hati itu terasa terkoyak-koyak mendengarkan bacaan Quran salah-salah. Itu mohon maaf. Ya, itu sudah kita memang dilatih dan diajar oleh guru-guru kita bacaan yang benar insyaallah. Lalu ketika mendengarkan yang salah itu mau tidak mau ada perasaan ini kok gini bacaannya. Tapi kita juga tidak boleh langsung-langsungan. Ya, maka terkadang ada muncul rasa malas pergi sholat di masjid itu dan mencari masjid yang lain. Maka terkadang kami jauh rumah itu setiba, tapi tetap ke setiba karena kita lihat ya, imam-imamnya masya Allah. Ya, salah satunya itu karena bacaan Qurannya. Maka intinya adalah mari tingkatkan kualitas bacaan kita. Ramadan kali ini harus lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Masih ada waktu 1 bulan untuk perbaikan bacaan. Ya, saya kira teman-teman Wahdah Islamiyah di sini ada program dirasa, ada program cara membaca Quran dengan baik dan benar dalam waktu yang singkat. Ya, mari ikuti kegiatan tersebut jika memang kita masih pada kategori terbata-bata. Dan yang sudah bagus pun bacaannya, mari perbaiki tajwidnya.
Yang sudah bagus tajwidnya, mari tingkatkan menghafal. Yang sudah hafal, mari coba mempelajari tafsir dan seterusnya yang sudah pernah kita sebutkan di masjid ini. Waktu yang membatasi kita, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pakai gelas.